Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah-tengah pertarungan Xiaoyan, ternyata Pelindung Wu hadir di sana. Sialan, Pelindung Wu ucap dari Xiaoyan. Sekarang kamu lebih kuat dengan kekuatanmu sendiri ya. Dulu kamu hanyalah seorang bocah yang so hebat, yang meminjam kekuatan orang lain, ucap dari Pelindung Wu. Kamu pantas untuk mati sekarang, ucap dari Xiaoyan. Anak muda yang sombong, tetapi penuh dengan omong kosong. Aku bahkan mampu menangkap Yolo, apalagi kamu yang hanya seorang dari muridnya, ucap dari Pelindung Wu. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan boneka iblis bumi pun muncul. Melihat itu Pelindung Wu lalu berkata, itu hanya sebuah boneka bukan? Tidak diduga setelah bertahun-tahun berlalu, kamu masih saja hanya mengandalkan kekuatan luar, ucap dari Pelindung Wu. Pelindung Wu, boneka ini bisa menandingi bintang 8 dozong. Namun serahkan saja boneka ini kepadaku untuk aku hadapi. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menangkap bocah itu, ucap dari Tian Dia. Kalau begitu aku akan merepotkan penetua Tian Dia sekarang. Tenang, begitu aku menangkap bocah ini, aku akan menyerahkannya kepada penetua sehingga kamu bisa melampiaskan amarahmu dengan benar, ucap dari Pelindung Wu. Xiaoyan lalu berkata, tenang saja, aku tidak membutuhkan boneka itu hanya untuk berurusan denganmu, ucap dari Xiaoyan. Lidahmu masih saja setajam dulu, ucap dari Pelindung Wu. Lalu rantai logam hitam memanjang dari kabut hitam seperti ular dan mengelilingi tubuh Pelindung Wu. Tenang saja, aku akan menangkapmu dan mengizinkanmu untuk melihat Yolo. Pada saat itu, aku akan memberitahu orang tua itu bahwa tidak seorang pun yang diinginkan oleh Hall of Soul bisa melarikan diri, ucap dari Pelindung Wu. Tidak mungkin, karena hidupmu lah yang akan aku ambil, ucap dari Xiaoyan. Kabut hitam melonjak dan rantai hitam yang menempel di tubuh Pelindung Wu tiba-tiba bergetar dan segera berubah menjadi kilat saat melesat lurus ke arah Xiaoyan. Tangan Xiaoyan dengan erat mencengkram pedangnya. Wah, dia denting. Xiaoyan lalu menahan serangan rantai Pelindung Wu menggunakan pedangnya. Dan api hijau yang berada di pergelangan tangannya dengan kejam memotong rantai itu. Karena suhu tinggi dari Great Lotus Heart Flame, kabut hitam yang menempel di rantai dengan cepat menghilang. Pelindung Wu sedikit terkejut ketika dia merasakan kekuatan besar dari serangan Xiaoyan itu. Lalu Pelindung Wu membentuk banyak bayangan dan 10 rantai berwarna hitam keluar dari tubuhnya. Mereka dengan cepat terjerat di udara dan membentuk tombak rantai yang besar. Pergilah, teriak dari Pelindung Wu. Tombak rantai besar berwarna hitam bergegas keluar dengan secepat kilat dari kabut hitam yang aneh itu. Dan tombak itu mendekati Xiaoyan dalam sekejap. Xiaoyan dengan cepat mundur beberapa langkah. Setelah itu, pedangnya berubah menjadi bayangan-bayangan seperti busur misterius di udara. Penguasa aliran tubuh 6 gabungan, api gabungan, ucap dari Xiaoyan. Cahaya api muncul di bagian atas pedang Xiaoyan. Setelah itu, ia melesatkan cahaya pedangnya ke arah depan. Cahaya pedang baru saja meninggalkan pedang ketika ruangan di depannya menjadi terdistorsi. Lalu tombak rantai besar menerobos udara dan menampakkan dirinya. Tombak itu membawa angin yang menakutkan saat muncul. Akhirnya angin itu dengan kejam bertabrakan dengan cahaya pedang Xiaoyan. Buah, bebeng, 2000. Suara keras muncul, riak energi yang kuat lalu menyebar. Lalu sebuah cahaya perak melintas di bawah kaki Xiaoyan saat tubuhnya dengan cepat mundur. Pelindung Wu lalu berkata, kamu hanyalah dozong bintang 2.
tetapi berani langsung berhadapan denganku. Kamu benar-benar mencari mati ya, ucap dari pelindungmu. Lalu cahaya hitam menyala di jarinya. Sesaat tiba-tiba menekan ke udara yang kosong. Riak energi yang menyebar dengan cepat tiba-tiba memancarkan suara angin yang membelah. Lalu 10 rantai tiba-tiba melesat. Target mereka adalah semua titik fatal di sekitaran tubuh Xiaoyan. Pedang besar di tangan Xiaoyan bergerak, lalu banyak bayangan pedang muncul dan berubah menjadi lapisan demi lapisan pertahanan. Ting tang ting tung tang ting tung tang ting tung. Wah! Rantai berwarna hitam itu menembak ke arah pertahanan bayangan pedang dari segala arah. Pertahanan Xiaoyan mulai pecah dan memaksanya untuk mundur dengan cepat. Bocah ini bukan apa-apa setelah kehilangan bonekanya, ucap dari Tian Dia. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, Xiaoyan memang kesulitan melawan Dozong bintang 8. Ketika lapisan terakhir bayangan pedang menghilang, cahaya perak terang melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi banyak bayangan yang mundur dengan secepat kilat. Rantai berwarna hitam mengikutinya. Dededor, dededor, dededor. Namun untungnya Xiaoyan lebih cepat dari kecepatan bertarung pelindung Wu setelah menggunakan gerakan 3000 petir. Xiaoyan, apakah ini kemampuan yang kamu andalkan untuk datang ke wilayah daratan tengah? Kamu tidak akan bisa menyelamatkan Yalou dengan kekuatanmu saat ini, ucap dari pelindung Wu. Cahaya perak lalu melintas di langit dan Xiaoyan muncul 100 meter jauhnya. Dia benar-benar mengabaikan teriakan dari pelindung Wu. Segel yang dibentuk oleh kedua tangannya tiba-tiba berubah. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, setelah membentuk segel, api berwarna hijau tiba-tiba meletus dari tubuh Xiaoyan. Aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak ketika api berwarna hijau ini menyusut kembali ke tubuhnya. Teknik rahasia, skill yang tidak penting, ucap dari pelindung Wu. Ini adalah Skyfire 3 perubahan misterius dari lembah api membara, ucap dari Tian Dia. Dia sedikit terkejut setelah melihat Xiaoyan menggunakan teknik ini. Pelindung Wu, kamu harus berhati-hati. Skyfire 3 perubahan misterius ini adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api membara. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menggunakan teknik ini. Jika teknik rahasia ini dilepaskan hingga perubahan ketiga, kekuatannya akan meningkat 3 bintang, ucap dari Tian Dia. Hanya 3 bintang itu tidak cukup untuk membuat bocah ini lolos dariku, ucap dari pelindung Wu. Skyfire 3 perubahan misterius, perubahan kedua, teriak dari Xiaoyan. Aura Xiaoyan terus meningkat setelah nyala api ini meletus. Kali ini bahkan ekspresi Tian Dia dan pelindung Wu berubah. Ini karena aura Xiaoyan saat ini sudah melonjak ke titik di mana ia berada di dekat tingkat bintang 6. Bocah ini memiliki 2 jenis api surgawi. Tidak heran dia berhasil mengalami peningkatan kekuatan yang begitu besar ketika dia menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius, ucap dari Tian Dia. Tidak heran dia memiliki keberanian untuk datang ke daratan tengah kali ini. Dia memang memiliki teknik rahasia, ucap dari pelindung Wu. Tetapi ada desas-desus bahwa setiap kali teknik ini digunakan, energi yang terbentuk sangatlah liar dan ganas. Bahkan beberapa tetua mereka tidak berani melepaskan perubahan ketiga dengan kemampuan bocah ini. Dia seharusnya belum mencapai level itu, ucap dari Tian Dia. Pelindung Wu merasa sedikit santai setelah mendengar ini. Mata Xiaoyan menatap tajam kepada pelindung Wu saat kabut hitamnya dengan cepat berfluktuasi. Senyum ganas di wajah Xiaoyan perlahan melebar. Pada saat yang sama, nyala api berwarna putih tiba-tiba meletus dari tubuh Xiaoyan. Skyfire 3 perubahan misterius, perubahan ketiga, teriak dari Xiaoyan. Api putih melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan, tetapi dengan cepat langsung menyusut kembali. Setelah kembalinya nyala api itu, aura yang luar biasa kuat perlahan muncul dan meletus di tubuh Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan perlahan mengepalkan tinjunya dengan susah payah. Seluruh tubuhnya menjadi sedikit kaku karena energi yang melonjak. Skyfire 3 perubahan misterius ini benar-benar hebat, ucap dari Xiaoyan. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang dibawa oleh energi liar itu berangsur-angsur berkurang. Setelah ditempa oleh sejumlah bagian bahan obat dan harta alam, kekuatan fisik Xiaoyan telah cukup kuat untuk menahan efek dari teknik ini. Xiaoyan lalu berkata,
Tidak heran Tang Zhen menyuruhku untuk menghindari penggunaan ketiga perubahan kecuali aku tidak punya pilihan lain. Kata-kata ini memang benar, ucap dari Xiaoyan. Dengan mengepalkan tangannya, dia bisa merasakan energi yang melonjak di dalam tubuhnya. Xiaoyan lalu menggenggam pedangnya lagi. Tatapannya mendarat ke Pelindung Wu, dan Xiaoyan kemudian melirik Tian dia di sampingnya. Dia lalu berkata, "Orang tua, sudah aku bilang aku akan mengambil nyawamu hari ini," ucap dari Xiaoyan. Sungguh kata-kata yang arogan. Teknik rahasia ini mungkin secara signifikan meningkatkan kekuatanmu. Tetapi pada akhirnya ada batasan waktu. Setelah batas waktu itu habis, kamu hanya akan menjadi orang yang tidak berguna. Ucap dari Pelindung Wu. Waktunya sudah cukup untuk membunuhmu, ucap dari Xiaoyan. Anak yang sombong, ucap dari Pelindung Wu. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Tepat ketika Pelindung Wu baru saja mundur 2 langkah, tiba-tiba Xiaoyan muncul di depannya. Xiaoyan lalu menebaskan pedangnya, namun meleset. Pelindung Wu dengan cepat bergerak mundur. Walaupun serangan Xiaoyan meleset, namun dia masih bisa merasakan hawa panas yang luar biasa dari serangan Xiaoyan itu. Kecepatan bocah ini menjadi sangat cepat setelah menggunakan teknik rahasia itu. Bahkan aku tidak bisa mengikutinya, ucap dari Pelindung Wu. Pelindung Wu tiba-tiba mengganti segel yang dibentuk oleh tangannya. Lalu rantai hitam melesat keluar dari kabut hitam dan membentuk seperti jaring laba-laba yang sangat besar. Pelindung Wu berdiri di tengah jaring laba-laba besar itu. Lalu muncul banyak bayangan hitam dari kabut hitam. Bayangan hitam ini menempel pada rantai yang telah menyebar. "Piton pengunci ratusan jiwa!" teriak dari Pelindung Wu. Hanya dalam sekejap rantai-rantai itu berubah menjadi seperti ular piton hitam. Tetapi Xiaoyan tetap maju ke arah depan. "Tsunami pemecah api!" teriak dari Xiaoyan. Pedang besar itu tiba-tiba diayunkan. Serangan itu dengan kejam menghantam rantai piton hitam. Gelombang demi gelombang suara logam meletus. Percikan api melesat ke segala arah. Tetapi serangan ini hanya menyebabkan tubuh piton hitam itu sedikit gemetar. "Penguasa aliran tubuh 6 sendi, 6 api gabungan!" teriak dari Xiaoyan. Dia mengubah teknik pedangnya. Serangannya kali ini menyebabkan beberapa rantai hitam terputus. Xiaoyan lalu bergerak mendekati piton besar itu. Tetapi piton itu melepaskan serangan balik dengan membuka mulutnya dan kabut hitam meledak dari sana. Wah, buar. Tetapi Xiaoyan dengan mudah memblokir serangan itu. Kemudian tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan rantai piton itu. "Segel gunung terbuka!" teriak dari Xiaoyan. Tangan kirinya tiba-tiba menyerang ke arah depan. Tinju itu membawa kekuatan yang kuat dan mendarat dengan kejam di dahi ular piton hitam itu. Banyak rantai di kepala piton hitam itu terlepas setelah terkena tinju dari Xiaoyan. Lalu tangan kanannya menyerang ke arah depan sekali lagi. "Segel membalik out!" teriak dari Xiaoyan. Piton itu pun meledak menjadi berkeping-keping. Pelindung Wu merasa sangat tidak percaya tekniknya itu dihancurkan oleh Xiaoyan dengan begitu mudah. Xiaoyan lagi-lagi menghilang. Kemudian dia tiba-tiba muncul di depan Pelindung Wu. "Tinju ini untuk guruku!" teriak dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, Lotus Flame di tangannya ditembakkan dengan cara secepat kilat. Akhirnya tinjunya ditekan dengan keras kepada tubuh Pelindung Wu. Buar! Suara yang sangat bising sekali lagi meledak. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Xiaoyan telah menyelesaikan serangan balik yang sempurna dengan mengubah situasinya. Dengan mengandalkan kekuatan Dozong Bintang 2, dia telah mengalahkan Pelindung Wu yang kekuatannya telah mencapai Dozong Bintang 8. Ada sosok hitam tergantung di udara di seberangnya. Jelas sosok itu adalah Pelindung Wu yang telah menderita pukulan berat dari Lotus Flame. Tetapi pada saat ini kabut hitam yang menyebar di sekitarnya telah benar-benar habis. Setelah kehilangan perisai kabut hitam, tubuh spiritual Pelindung Wu pun terungkap. Xiaoyan telah menghancurkan pertahanan terkuatnya. Pelindung Wu lalu bergumam di dalam hatinya. "Sepertinya aku harus kembali dan mengirimkan informasi ini sehingga Hall of Soul akan menyiapkan beberapa pelindung tambahan," ucap dari Pelindung Wu di dalam hatinya. Namun baru saja dia ingin mundur, tiba-tiba tubuhnya ditarik.
Begitu kamu kehilangan kabut hitammu, kamu bukan lagi sebuah ancaman bagiku, ucap dari Xiaoyan. Lalu tinjunya dengan Green Lotus Flame yang menyala menyerang dengan kejam ke arah pelindungmu. Penetua Tian Dia, tolong bantu aku, ucap dari pelindungmu. Sosok Xiaoyan lagi-lagi muncul di depan pelindungmu dan langsung bersiap menghantam kepala pelindungmu dengan tangannya. Jika pukulan ini tidak meleset, jiwa pelindungmu pasti akan hancur di tempat. Tetapi tepat ketika hendak memukul kepala pelindungmu, sosok sesepuh muncul dan tangannya yang meraih tinju Xiaoyan. Dua kekuatan yang menakutkan pun meletus. Akhirnya kamu berani menghampiriku, ucap dari Xiaoyan. Kakinya langsung menendang Tian Dia. Tetapi Tian Dia menahan menggunakan tongkatnya. Penetua Tian Dia, bantu aku untuk menangkap bocah ini. Heart of Soul akan mengucapkan terima kasih yang besar. Tetapi jika kamu merasa itu merepotkan, kamu juga bisa menahannya saja. Aku sudah mengeluarkan sinyal. Akan ada beberapa ahli dari Heart of Soul yang akan datang untuk membantu. Bocah ini pasti akan kesulitan melarikan diri nanti, ucap dari pelindungmu. Tian Dia tersenyum dan mengangguk mendengar kata-kata dari pelindungmu. Pelindungmu, yakinlah aku pasti akan membantumu, ucap dari Tian Dia. Setelah itu matanya beralih kepada Xiaoyan. Big Xuan, Big Huang, bocah ini sedikit aneh. Kalian berdua harus bergandengan tangan denganku dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menangkapnya. Kedua tetua lembah sungai es di sampingnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka segera menjawab dengan ragu-ragu. Tian Dia, ada begitu banyak orang yang menonton. Bukankah sedikit tidak pantas bagi kita bertiga untuk menyerang anggota generasi muda bersama-sama, ucap dari Big Yuan. Generasi yang lebih muda. Bahkan jika kalian berdua bergandengan tangan untuk berurusan dengan bocah ini, kemungkinan kamu akan menemui ajalmu, ucap dari Tian Dia. Big Xuang dan Big Hua terkejut. Akhir yang menyedihkan dari pelindungmu sebelumnya telah disaksikan oleh mereka. Jika Tian Dia tidak ikut campur, kemungkinan dia akan mati di tangan Xiaoyan kali ini. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membantah kata-kata dari Tian Dia sekarang. Big Xuan dan Big Hua saling bertukar pandangan sebelum akhirnya menganggukkan kepala mereka. Lalu mereka menggerakkan tubuh mereka dan membentuk formasi segitiga dengan Tian Dia. Mereka mengelilingi Xiaoyan. Aura tajam perlahan mengunci Xiaoyan saat ini. Lembah sungai es bermaksud untuk mengarahkan tiga sesepuh pada saat yang sama untuk menghadapi Xiaoyan. Kamu setelah menggunakan Skyfire, tiga perubahan misterius memang sangat kuat. Tetapi kamu tidak bisa membalikan situasi hari ini. Jika kamu menyerah sekarang, kamu masih akan bisa menghindari penderitaan, ucap dari Tian Dia. Xiaoyan mengabaikan kata-kata dari Tian Dia. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Tangannya lalu membentuk banyak segel aneh. Lalu suhu di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Teknik mengusir api 5 cincin, teriak dari Xiaoyan. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna biru tua perlahan muncul di telapak tangannya. Api biru tua ini disebut api setan laut. Ini bukan api surgawi. Sebaliknya, ini hanyalah salah satu dari Beast Flame terkuat yang diperoleh oleh Xiaoyan saat mengumpulkan Beast Flame. Api ini berasal dari tubuh binatang ajaib peringkat 7, binatang iblis laut. Api itu bergetar dan berubah menjadi serigala api biru setinggi 100 kaki. Teknik mengusir api 5 cincin membutuhkan 5 jenis api untuk membentuk 5 roh api yang berada. Serigala, macan, tutul, singa, harimau, dan naga. Hanya ketika 5 jenis roh api ini muncul bersama-sama, barulah formasi pengusir api 5 cincin bisa terbentuk. Kekuatannya sangat menakutkan. Tetapi sedikit disayangkan, Xiaoyan hanya mampu membentuk 3 sosok dari 5 roh menggunakan 3 api surgawi. Dengan demikian kekuatannya akan sedikit berkurang. Sinar matahari di langit menyebabkan sekelompok besar api berwarna putih muncul di telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengendalikan kumpulan api berwarna putih ini. Dalam waktu singkat, api itu berubah menjadi roh macan tutul api.
Dengan kemampuan mengendalikan api Xiaoyan saat ini dan latihannya dalam keterampilan penciptaan api, dia telah mencapai persyaratan yang dibutuhkan untuk teknik mengusir api 5 cincin ini. Pembentukan 5 jenis roh api tidak menimbulkan banyak kesulitan baginya. Serigala api dan macan tutul api berdiri di depan Xiaoyan dengan ganas. Kelompok Tian Dia merasa terkejut. Tangan Xiaoyan sekali lagi dengan cepat berubah. Api hijau tak terlihat dan putih pekat perlahan muncul dari telapak tangan Xiaoyan satu demi satu. Mengikuti kemunculan ketiga api surgawi ini, suhu tempat ini meningkat secara signifikan. Dalam beberapa menit, roh api singa yang hidup, roh api harimau yang hidup, dan roh api naga yang hidup lahir dari api surgawi yang berputar muncul di tempat ini. Jangan tunda-tunda lagi, ayo kita serang dia terlebih dahulu, ucap dari Tian Dia yang melihat kejadian ini. Big Xuan dan Big Huang mengamuk setelah mendengar kata-kata Tian Dia. Mereka lalu melingkarkan tangan mereka dan aura es dengan cepat melonjak. Lalu aura es itu berubah menjadi 2 pedang es yang melesat ke arah Xiaoyan. Sedangkan 5 roh api tetap berada di sekitaran tubuh Xiaoyan. Api panas terus-menerus keluar dari tubuh mereka. Xiaoyan tidak menggerakkan tubuhnya dalam menghadapi serangan angin dingin yang tiba-tiba meletus ini. Roh api serigala dan macan tutul dibuka mulutnya, dan 2 gelombang api keluar dari mulut mereka dan benar-benar menghalangi udara dingin yang mengalir deras dari pedang es itu. Xiaoyan lalu berteriak. Teknik mengusir api 5 cincin dalam formasi. Teriakan dari Xiaoyan terdengar. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Setelah teriakan Xiaoyan terdengar, 5 roh api yang di sampingnya mengeluarkan suara. Dan mereka bergegas keluar membentuk segi 5. Mereka benar-benar menutupi area dalam radius 100 meter. Banyak pilar cahaya meletus dari tubuh mereka dan berubah menjadi banyak sinar cahaya yang mulai menggambar bentuk formasi besar yang misterius. Tian Dia, energi api dalam formasi ini benar-benar terlalu liar dan ganas. Doki di dalam tubuh kita sedang ditekan olehnya, ucap dari Big Xuan. Wajah Tian Dia lalu buram. Tidak perlu panik. Terlepas dari berapa banyak taktik yang dimiliki bocah ini, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan kita bertiga. Karena itu jangan panik dan kehilangan konsentrasi, ucap dari Tian Dia. Segel tangan Xiaoyan berubah tiba-tiba. Lalu tirai api di sekitarnya mulai membentuk riak. Dan nyala api 5 warna yang cemerlang menyebar keluar darinya. Setelah itu nyala api itu berubah menjadi lautan api yang memenuhi formasi cahaya. 3 jenis api surgawi, 1 jenis api binatang, dan 2 jenis api matahari yang misterius. 5 jenis api bergabung bersama. Api pengusir langit membara, teriak dari Xiaoyan. Doki dalam tubuhnya terus melonjak keluar. Akhirnya itu memasuki tirai api di sekelilingnya. Xiaoyan lalu menunjuk ke arah 3 kelompok pria tua Tian Dia di bawah. Dan api 5 warna yang luar biasa menakutkannya segera muncul seperti binatang buas saat menyapu ke arah kelompok Tian Dia itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya bro. Dan karena di sini cuacanya kurang kurang bersahabat sampai ada petir alami dar-der-dor gitu, itu membuat gue kurang konsentrasi anjir. Takutnya mati lampu aja aduh kena aja perabotan. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Terima kasih banyak banget ya buat kalian, terima kasih banyak banget. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bagi yang suka akan pembawaan alur cerita BTTH yang gue bawain ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Itu udah cukup membantu gue. Oke, terima kasih dan assalamualaikum, dadah.